Ya, tinggal kita klik kanan di sini sama langkah seperti tadi. Kita add, ya. Kemudian kita pilih reporting. Kita pilih di sini Crystal Report. Ya. Kalau dia sudah ada, dia akan tidak bisa tampil. Ini sebelah sini CRP Lab MHS. Yang lapor mahasiswa saya add. Tampilannya sedikit beda dengan Crystal Report, dengan data report. Oke, di sini tampilannya dia pada saat kita klik report, dia minta di sini kita mau membuat reportnya, ada pilihan di sini, ada using the report wizard dan blank report from an existing report. Kalau kita menggunakan using the report wizard, berarti kita menggunakan wizard. Jadi kita pilih-pilih, nanti jadi reportnya. Ya, nah, artinya proses koneksinya langsung disetting di awal, baru dia reportnya jadi udah selesai. Tinggal kita modif aja. Nah, di sini saya akan ajarkan yang blank. Blanknya artinya kosong, dia sama seperti tadi. Ya, saya pilih blank dan saya oke kan. Tampilannya lebih kurang seperti ini. Jadi ada beberapa section di sini. Ya. Ya, kalau Anda lihat di sini ada 5 section. Ya. Ada di atas ada section 1, section 2, 3, 4 dan 5. Di sini ada judulnya, ada pack header, report header, pack header, detail, report footer dan pack footer. Ya. Kalau Anda belajar di Word kan belajar kan? Ada namanya apa? Ada report header dan sebagainya. Apa bedanya? Apa bedanya masing-masing? Ini kalau kita punya kertas, ya, atau kita punya data di database, misalnya saya bilang tadi, data di database itu ada sekitar atau 500 record. Ya kan? Kalau 500 record data di database, kita mau cetak misalnya, kan nggak mungkin satu lembar itu kan? Ya kan? Paling banyak di satu lembar itu misalnya kita anggaplah misalnya 30 record. Ya, berarti ada sekitar beberapa halaman, beberapa lembar gitu ya. Nah, jadi kalau kita meletakkan tulisan di sini atau laporan di section 1 atau di report header, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau kita punya report ada sekitar 20 halaman. Ya. Jadi kalau kita punya report tadi ada sekitar 20 halaman, kalau kita letakkan tulisan di report header, maka dia hanya di halaman pertama saja tampil. Ya kan? Di halaman pertama saja, kedua dan seterusnya nggak ada. Ya. Nah, tapi kalau kita letakkan di pack header, maka dia di setiap halaman. Karena di pack header ada di halaman kan? Nah, itu dia bedanya. Oke, gitu juga dengan yang di bawah. Di bawah kan ada report footer, pack footer, sama. Kalau dia report footer berarti apa? Kalau report footer satu kali saja di halaman terakhir, footer. Ya, dia di halaman terakhir dia kalau di footer. Nanti Anda bisa lihat. Ya, di halaman terakhir dia. Kalau kita letakkan di pack footer, dia di setiap halaman tampil. Ya. Oke. Itu dia penjelasannya. Kemudian yang di detail apa? Di detail itu adalah untuk menampilkan field-nya dari database. Oke. Sekarang ini kan kalau Anda lihat di sini udah connect belum ada kan? Artinya belum ada database yang kita gunakan. Untuk koneksinya juga sama, kita klik kanan di sini. Ya. Kemudian kita database expert. Ya. Kalau di Visual Basic sama seperti ini reportnya, kalau yang data reportnya. Ya. Nah, ini pilihannya kalau kita menggunakan Crystal Report, di sini kita bisa gunakan. Ini koneksinya sudah ada. Kalau kita baru tinggal kita buat aja yang baru. Ya, create new connection. Ya, nah kita bisa pilih di sini beberapa pilihan. Ya, kalau kita punyakan server, dia sudah ada servernya di sini.
Tapi kalau Anda gunakan akses ya tinggal Anda pilih nanti di sini connectionnya. Di sini ada apa? Ada ODBC, ada oleh DB. Kalau akses pakai oleh DB kan? Tinggal Anda pilih di sini. Kalau Anda gunakan akses, tinggal Anda ikuti, nanti Anda okekan, ikuti yang ya. Anda pilih di sini oleh DB. Itu bedanya sama akses yang di atas, akses atau Excel? Yang mana? Yang paling atas, BAU. Ini kalau kita gunakan aksesnya, database-nya, datanya ada akses atau ini akses yang versi 2000 ke bawah. Ya, dia pakai koneksinya pakai DAO. Data Access Object. Ya, ini teknologi yang lama itu. Ya, teknologi yang terbaru itu pakai ini dia, OLEDB. Kalau yang terbaru itu dia .NET nih, apa? Iya ini. Ya, kalau yang terbaru dia apa nih? Ado.NET. Ya, nah ini kalau dia untuk OLEDB Access. Ya, kalau kita gunakan ODBC ya ini dia. Ya, yang dari control panel saya sudah pernah jelaskan. Nah, kalau kita gunakan database-nya adalah apa? MySQL atau MySQL sudah ada di sini dia. Ini saya gunakan SQL Server, sorry. Ya, sini ada servernya sudah ada. Maka dia akan bisa menampilkan nanti di sini. Ya, ini kalau Anda lihat di sini sudah ada belum kan? Ini DB penjualan. Kita bisa buat dulu sini pakai apa? Ya, bisa kita gunakan di sini ado.net atau bisa digunakan ODBC. Ya, ini juga kalau Oracle juga ada di sini. Ya, atau kalau database file tinggal gunakan file database file. Ya. Nah, di sini kalau kita gunakan ado.net, ini dia minta di sini path-nya di sini. Ya. Nah, di sini saya akan gunakan di sini ya, saya coba ODBC. Di sini kalau lihat ini ada yang ODBC punya kan? Ya. Ini yang kalau yang kita buat di control panel. Ya. Saya coba buat yang di SQL ini. Oke. Saya add connection. Ini kalau kita gunakan SQL, kalau kita gunakan LDB Oracle. Ini yang sudah ada. Oke, ini kita create parameter. Oke, kalau dia pakai sistem atas penjualan, ini juga XML. Oke, di sini saya gunakan yang DS mahasiswa ya, yang kita buat di control panel kemarin. Saya finish, ini pakai ODBC ya. Ini ODBC. Saya next. Ya, sini minta password, ini saya next kan saja karena tidak pakai password. Ya. Ini juga. Oke, ini kalau yang kalau kita pakai apa? Ini database yang mana ini? Ini database yang ada di SQL ini, SQL Server. Ya, karena data dia apa? DB mahasiswa. Ini yang ada di ini di SQL Server, bukan di Express, ya. Nah, ini. Tapi saya gunakan di sini yang ini, DS mahasiswa. Ya, saya next. Ini saya next, saya finish. Ya. Kalau Anda perhatikan di sini ada nanti koneksinya. Ini DB mahasiswa. Ya. Nah, di
ini filenya nih yang di DBO nih lah dia T mahasiswa. Tinggal kita klik 2 kali atau kita add. Kita klik 2 kali. Oke, dia akan masuk tabelnya kemari. Kalau kita gunakan lebih dari satu tabel, tinggal kita pilih lagi tabel yang mana berikutnya. Ya. Oke, kita next, kita oke kan. Oke, kemudian di sini ada tanda tambah. Oke, kita bisa lihat tabelnya sudah ada di sini. Oke, inilah tabel yang mau kita pakai. Koneksinya sudah ada, terkonek ke database. Ya, tinggal kita tarik aja sama dengan tadi. Nah, ini kita tidak perlu lagi, tinggal tarik, letakkan di mana? Di section 3. Letakkan di detail. Ya, lepas. Jadi dia ini fieldnya ini, headernya. Ya, Anda lihat seperti yang sini ya. Ada T mahasiswa titik name, berarti adalah fieldnya. Kalau yang di atas itu apa? Heading, field heading. Jadi boleh diganti, tinggal tarik lagi. Ya. Ini tinggal kita membesarkan, ini tinggal kita tarik. Ya, kemudian kita mau alamatnya, tinggal tarik. Ya. Pas lagi sini. Kemudian JK tarik. Kita kecilkan aja. Oke, kemudian di sini jurusannya kita ambil prodi aja, jurusan gak usah. Oke, saya ambil prodinya aja. Oke, kelebihannya di sini kita bisa lihat hasilnya langsung. Ya, kita bisa pilih di sini di main report. Kita pilih main report, udah nanti reportnya tampil. Inilah hasilnya nanti jadinya lebih kurang. Nah, ini dia. Saya gunakan data yang database yang lain ya, datanya sudah ada di sini. Nah, tapi di sini belum ada, garis-garisnya belum ada. Ya. Ya, kita bisa masuk buat garis ya. Tinggal kita modifikasi, kita rapikan ya. Ini saya buat di sini rata tengah dulu. Hilangkan garis bawahnya, saya bold. Oke, saya bold. Kemudian saya, kalau kita mau buat garis tinggal tarik di sini. Di tools di sini, di Kesar report. Ya, ini ada line, ada object. Nah, kelebihannya di sini kita bisa tarik kotak. Jadi nggak perlu kita buat garis satu-satu, tarik kotak udah. Ya, kita tarik dari sini. Tarik, drag, bawa. Nah, ini kelebihannya dengan Kesar report ini, dia bisa garisnya bisa putus. Artinya bisa lewat ke section berikutnya gitu. Ya. Tarik ke bawah. Ini bisa kita, kalau ini kita jarangkan dia jarak dia. Bisa kita rapatkan. Untuk garisnya tinggal kita garis buat line. Ini saya kecilkan. Ya, kita bisa lihat hasilnya seperti apa di sini. Bentar. Sudah ada garis-garisnya. Ya. Ini tinggal kita rapikan aja nanti ini. Seperti apa mau kita buat, tinggal kita atur aja. Bisa atur di sini beberapa pengaturan ya, ada fontnya bisa kita atur dari sini, bordernya ya dan sebagainya bisa kita atur dari sini. Oke, ini tinggal kita rapikan aja.
Atau kita bisa juga ngambil dari sini untuk garisnya ya, pakai line. Kita tarik sini. Oke, ya ini hasilnya bukan seperti ini. Kemudian di Kesa Report dia juga menyediakan banyak apa ya, banyak fitur tambahannya yang bisa kita gunakan. Contohnya kita mau menggunakan record number misalnya. Kita mau kasih nomor record. Ya di sini ada di fieldnya, kalau anda perhati sini ada special field. Ini ada banyak sekali field yang bisa kita pakai. Ya sini ada file auto dan sebagainya. Biasa yang kita pakai adalah untuk penomoran ada pack number. Kita mau kasih nomor halaman. Seperti tadi saya bilang kita punya 20 halaman. Nah, kita tinggal pakai aja pack number. Kita mau letakkan di mana gitu. Ya. Pakai footer atau di atas kita letakkan. Kemudian kita juga di sini ada namanya record number. Ya, ini ada record number. Jadi untuk dia merecord, membuat nomor urut untuk record. Ini record number ya. Ini bisa kita save, kita lihat hasilnya seperti apa. Inilah hasilnya ya. Ini tinggal garisnya aja nih ya, tinggal kita besarkan. Karena ya, ini kan terputus ini ya, kita bisa tinggal besarkan aja posisi labelnya. Oke, udah ya. Kalau kita mau garis ya rapi, tinggal tambah garis lagi line-nya. Tinggal tarik garis dari sini. Udah ada garisnya. Kita mau garis di sini juga ada batas, tinggal tarik lagi garis. Oke, jadi tinggal kita rapikan aja. Ya nih laporannya udah jadi. Ya, ini tinggal kita cetak kalau kita mau ya. Ini tinggal dirapatkan aja nih biar ada tidak putus. Ini tinggal kita buat rata tengah. Oke. Kemudian di sini juga ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa kita pakai di sini. Ya misalnya kita mau misalnya angka gitu ya, dalam bentuk ribuan, kita bisa setting di sini. Di sini ada namanya, kalau kita pilih sini kebetulan nggak ada, atau kita buat di sini record number, kita bisa format objek, kita bisa buat di sini formatnya pakai ribuan atau gimana gitu ya, atau mau pakai rupiah juga bisa. Jika pakai currency simbol, kita kasih di sini simbol. Kalau kita mau pakai rupiah uangnya, bisa kita buat di sini. Ini banyak fitur-fiturnya di sini bisa kita pakai.
Kemudian seperti tadi kita mau ada di atasnya ada judulnya, tinggal pakai di sini ada tubuhnya udah ada text object. Masukkan nanti tadi. Jadi kalau kita letakkannya di sini, maka dia hanya akan ada di halaman pertama saja. Tapi kalau kita letakkan dia di bawah, maka dia di setiap halaman akan tampil nanti. Ya. Oke. Ya, kemudian kita juga bisa letakkan tadi posisinya tadi Medan. Kalau kita mau tanggal juga sini sudah ada, ya. Ada print date, ada print time juga ada, ya. Tinggal ambil aja sini. Tanggalnya juga bisa kita atur, formatnya. Tinggal kita pilih sini, format objek. Ini ada beberapa pilihan format tanggal sini, ya. Ada kita mau seperti apa ada di, tinggal pilih. Mau ada harinya atau mau singkatan, ya silakan. Ada beberapa format di sini. Custom juga bisa kita buat. Ini bisa kita letak. Kalau gini kita letakkan di sini, ya, lihat hasilnya di sini. Dia di sini dekat dia. Tapi kalau kita letakkan dia di bawah, ya, di pack footer, ya, ini saya gesek sedikit dulu. Ini saya letakkan di atas. Ini saya letakkan ke bawah. Ya, maka dia tampilnya di bawah dia. Di halaman, nah di bawah dia. Di halaman paling bawah. Ya, tapi kalau saya letakkan tadi di report footer dia di bawah garisnya. Terakhir di mana gitu. Itu dia bedanya, ya. Nah, terserah kita mau letakkan di mana gitu. Ya. Biasanya kan ada di sini apanya, administrasi itu apa. Ini bisa kita rapatkan. Oke, biasanya kan ada kan siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Ya, ini juga bisa kita kasih pewarnaan dan sebagainya. Ya, kita lihat dari sini. Oke, bisa kita buat warna, ya dan sebagainya. Ini ada font, ada border, ya warnanya pun bisa kita ganti. Ya, bordernya bisa dia juga ada background dan sebagainya. Ya, kita juga bisa insert gambar simbol misalnya. Ya, kita mau insertkan gambarnya ada picture. Saya kan di foto ada simbol kan, ada logo, tinggal kita ambil logonya, tinggal kita ambil gambarnya gitu. Ya, tergantung kita punya gambar. Ya.
kita mau gambar. Ya, itu dia cara membuat report dengan Crystal Report. Kemudian bagaimana memanggilnya di dalam form, ya sama juga seperti tadi. Kita tambahkan formnya dulu. Add form. Oke, laporan mahasiswa. Kemudian di sini ada yang namanya nah, di sini kalau kita lihat harusnya bukan ini versi lama. Ya, kalau ini saya jalankan itu biasanya akan error. Ya, saya coba jalankan dulu. Saya coba ganti. Nih, FM laporan mahasiswa. Saya coba save. Oke, ini belum ada ya. Nah, untuk menambahkan toolboxnya di sini ada namanya Crystal Report Viewer. Ini kan nggak ada nih, ya. Nah, caranya kita masuk ke project. Kalau yang di 2010 ya, ambil di sini. Kemudian Anda ambil di sini, ya, ada dia di mana ya, saya lupa. Di resource atau di mana ya? Setting, bukan. Mana dia? Ada dia yang harus kita ganti. Nah ini penting ya. Ini prosesnya kalau Anda 2010 Anda dipilih di sini di compile, pilih di advance compile. Ya, kalau dia reportnya nggak tampil, nah ini dia ada ganti nih. Jadi framework. Ya. Nanti Anda oke kan, dia minta yes kan. Ya, kita minta mengganti frameworknya. Tadi kan profile. Ya, kita buat yang framework 4. Tidak akan close semua. Ya, nanti Anda bisa lihat prosesnya. Ya. Oke, Anda bisa lihat di sini sudah ada perubahan di apanya. Oke. Karena dia rekam langsung berani. Yes. Caranya sama dengan yang tadi ya, mengambilnya tinggal Anda pilih nanti dia ada namanya Crystal Report Viewer. Kalau tadi kan apa? Report Viewer. Jadi dia setelah kita pilih tadi profilnya di .NET Framework, nanti dia di reportingnya akan ada Crystal Report Viewer. Tinggal Anda masukkan report viewer ini sama seperti tadi, data report. Kemudian tinggal dipilih database yang kita pakai. Ya. Tinggal kita pilih choose report, nanti sama.
ampere. Oke, saya pindahkan